Selamat pagi Sobat Kotshop, kembali lagi dengan saya Syafi'i di channel Kotshop Indonesia. Oke, kali ini kita akan bahas 4 scanner yang ada di samping kanan dan juga di samping kiri saya ya. Bagaimana nanti kelebihannya apa aja, fiturnya apa aja. Nah, sebelum ke situ kita lihat dulu yang satu ini. Let's go. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa kita akan bahas 4 scanner ini ya. Jadi kalau mulai dari bentuknya, standnya, dari empat-empatnya ini sama semua. Yang membedakan di sini hanya warna ya. Kalau dari fisik ya kita bahasnya. Jadi contoh ambil dua ini yang di sebelah kiri saya ya. Sama aja kalau dilihat secara fisik ya. Kemudian dua yang di sebelah kanan saya. Nah, kalau secara fisik membedakan antara 4 ini ya, di triggernya. Kalau yang sebelah kiri saya dua ini, dia triggernya warna kuning. Kalau yang ini warna abu-abu. Itu kita bahas fisik dulu ya. Oke, setelah itu, kalau yang di sebelah kiri, ini dua-duanya nggak ada pengaman ya, sobat ya. Jadi nggak ada pengaman. Kemudian yang di sebelah kanan saya, ini ada pengamannya semua. Ya, ini pengaman. Ini juga pengaman, jadi kita tidak khawatir kalau memang nanti scanner ini yang dua sebelah kanan ini jatuh. Jadi walaupun jatuh kayak gini nggak masalah. Maaf agak rame ya barusan ya. Intinya saya ingin mempraktekkan bahwa kalau memang nanti scanner ini jatuh itu tidak ada masalah gitu ya. Itu mengenai fisik gitu ya. Itu indikator kalau memang sudah tidak terkoneksi dengan Bluetooth atau bahkan dongle. Apa itu Bluetooth dan dongle? Kita lanjut aja bahas ya. Oke, di sini tadi saya sudah membahas atau sudah menyinggung tentang dongle dan juga Bluetooth, gitu ya. Oke, dari 4 scanner ini sebenarnya kalau dari segi fitur itu sama semua. Yang membedakan sekali lagi fisiknya itu tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, interface-nya atau konektivitasnya. Kalau yang di sebelah kiri saya, ya, ini ada dua macam. Ada yang bisa dongle dan Bluetooth, ada yang hanya dongle saja tanpa Bluetooth, gitu ya. Contoh, saya ambil di sini. Oh ya, sebelum ke situ, di sini saya perlu jelaskan bahwa 4 scanner ini adalah CD95 series dari Kotshop. Ya, dimana untuk yang sebelah kiri saya ini adalah CD9512 yang ini. CD9512 ini untuk interface-nya atau konektivitasnya dia bisa menggunakan yang pertama kabel USB, kemudian yang kedua pakai dongle. Jadi dua aja. Ini nggak bisa Bluetooth, yang 9512. Kemudian yang satunya lagi, yang 9516. Jadi ini adalah tipe CD9516. Nah, dimana untuk interface-nya adalah yang pertama dia bisa kabel USB, yang kedua dia bisa pakai dongle, dan yang ketiga dia bisa pakai Bluetooth. Jadi ini 3 interface atau konektivitas, yang ini 2 gitu ya. Begitupun yang di sebelah kanan saya. Untuk konektivitas yang ini adalah 9599. Nah, ini yang paling bagus teman-teman. Jadi kalau untuk 9599 ini yang pertama kelebihannya adalah dia ada pengaman. Kemudian untuk konektivitasnya dia bisa pakai dongle, Bluetooth dan juga kabel USB 3. Gitu. Jadi kalau kita sandingkan dengan yang 9516 ini, untuk interface-nya atau konektivitasnya sama. Yang membedakan adalah pengamannya. Gitu ya. Nah, untuk yang 9595 paling kanan sendiri, kita sandingkan dengan 9512. Interface-nya sama, yaitu bisa kabel USB dan juga dongle saja, tidak bisa Bluetooth. Yang membedakan apa? Sama dengan yang sebelumnya, yang membedakan adalah pengamannya. Gitu. Jadi itulah scanner Kotshop yang terbaru, yaitu CD95 series. Untuk fitur, kalau kita membicarakan fiturnya sama semua, karena memang ini adalah satu tempat atau satu pabrik gitu ya. Jadi untuk fitur kita samakan. Yang membedakan sekali lagi yang pertama di fisiknya dan juga di interface atau konektivitasnya. Oke, kalau kita berbicara fitur, yang pertama ya, untuk kelebihannya ya. Jadi yang pertama dari 4 scanner ini dia bisa continuous atau auto scan lah. Jadi bahasa yang sudah sering kita dengar adalah auto scan atau nyala terus ya, atau continuous sama aja. Itu yang pertama. Kemudian dia bisa auto sense. Auto sense itu kalau ada barang di depannya dia akan hidup, tetapi kalau tidak ada barangnya di depan dia akan mati. Gitu ya.
itu auto send, itu 2. Kemudian yang ketiga ya, dia bisa disable QR code. Contoh biasanya kalau kalian di rumah atau sobat di rumah punya botol aqua atau botol klub lah ya. Jadi kalian bisa dicek di botol tersebut pasti ada barcode dan QR code-nya yang saling berdempetan atau berdampingan. Nah, itu akan menyulitkan si scanner kalau memang nanti mau di-scan. Karena bingung si scanner mau nge-scan yang 1 dimensi atau yang 2 dimensi gitu. Yang barcode atau yang QR code gitu. Jadi, mau nggak mau kita harus enable atau di-disable yang QR code gitu ya. Jadi QR code-nya kita disable supaya bisa di scan atau nggak salah scan gitu. Nah, itu tadi fitur yang ketiga, yaitu bisa disable fitur QR code gitu ya. Itu ketiga. Kemudian yang keempat, dia bisa scan layar gitu. Nah, di sini saya sudah siapkan ya untuk membuktikan, sudah saya siapkan untuk coba scan layar ya. Jadi di sini saya siapkan barcode atau QR code, sama aja ya. Nah, ini ya. Jadi saya sudah siapkan di layar handphone saya ada QR code di sini. Nah, dimana untuk QR code ini adalah merupakan auto scanning atau kita bisa setting auto scan di scanner ini ya. Jadi kita yang pertama tes untuk fitur scan layarnya, kemudian yang kedua kita tes untuk fitur auto sensingnya ya. Jadi bisa langsung 2 kali percobaan ya. Kita coba, kita hidupkan dulu. Nah, udah hidup ya. Oke. Nah, kebetulan ini yang scanner ini baterainya sudah low bat, jadi kita pakai yang satunya aja ya. Nah, ini nyala ya. Jadi sekarang kita coba scan yang ini. Kalau dia berbunyi berarti berhasil ya. Nah, barusan kedengaran ya. Nah, itu berarti berhasil nge-scan. Nah, ketika kita scan ini, yang pertama sudah terbukti bahwa si scanner 4 ini bisa scan layar. Kemudian yang kedua, karena di sini adalah barcode atau QR code untuk setting auto sense-nya, otomatis si scanner ini akan nyala terus. Ya. Jadi bisa dilihat di sini ya. Dia nyala terus tanpa saya pencet triggernya ya. Jadi kalau saya pegang yang atas atau yang bawah aja ya, mungkin ini nyala terus. Bisa dilihat indikator warna hijau di tangan saya. Nah, itu menandakan bahwa scan tadi atau settingan tadi sudah berhasil gitu. Jadi sekali saya scan yang ini sudah 2 bukti yang sudah saya lakukan. Yang pertama bisa scan layar, kemudian yang kedua dia bisa setting auto scanning. Nah, jadi kalau auto scanning itu istilah lainnya adalah continuous atau nyala terus gitu. Oke. Kemudian kalau untuk mengenai yang disable QR code, kita bisa juga, yang penting ada settingannya. Oke, perlu diketahui juga bahwa di sini ya, di sini atau di dalam kardus dari 4 scanner ini sudah ada buku panduan atau buku setting bawaannya ya. Jadi kalian bisa scan di sini untuk settingannya. Mungkin kalian ingin mau menyambungkan via yang dongle, bisa di scan yang 2,4G. Kalau mau yang via Bluetooth bisa di scan yang Bluetooth gitu ya. Jadi di sini di buku panduannya sudah lengkap. Cuman yang memang tidak ada di sini adalah yang pertama disable QR code. Kalau memang sobat di rumah membutuhkan itu bisa komen di YouTube nanti ya. Tuh, jadi bisa sobat komen, nanti saya kirimkan untuk settingan disable QR code-nya. Nah, di sini sudah saya fotokan untuk settingan disable QR code-nya ya. Nah, di sini ya. Ini adalah settingannya. Jadi kalau kita scan, nah dan berbunyi seperti itu berarti sudah aktif gitu ya. Jadi kita tinggal buktikan kalau ada QR code, kita tinggal scan apakah berhasil atau tidak gitu ya. Yang penting sudah di scan untuk disable QR code-nya. Oke, ini tadi QR code ya, QR code yang sudah saya, atau mungkin pakai apa ya, ya pakai yang ini aja ya, yang awal tadi aja ya, QR code. Saya coba ya, jadi ini nyala terus ya, jadi tanpa saya pencet. Saya coba scan yang QR code, nggak bisa ya, sudah nggak berhasil ya, nggak bisa scan. Kenapa kok nggak bisa scan? Karena yang pertama tadi sudah kita setting untuk disable QR code gitu. Jadi sudah banyak buktinya bahwa 4 scanner ini memiliki fitur yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada apa?
Yang pertama, dia bisa auto scanning, nyala terus. Yang kedua, dia bisa auto sensing. Kemudian yang ketiga, dia bisa scan layar. Kemudian yang keempat, dia bisa disable QR code. Gitu. Mungkin dari sebagian sobat di rumah tidak terlalu membutuhkan yang disable QR code, nggak masalah. Yang penting fitur yang lainnya masih berfungsi atau berguna. Gitu. Kemudian yang paling penting yang perlu saya sampaikan sobat, di sini ada yang paling bagus ya dari keempat ini, yaitu dengan tipe CD9599. Dimana kalau sobat sudah beli scanner ini dan ternyata terjadi kerusakan, maka kita akan ganti yang baru selama itu kurang dari 1 tahun. Jadi kalau memang jaraknya masih 1 tahun dari pembelian atau kurang dari 1 tahun dari pembeliannya, kemudian ada kerusakan, maka kami akan ganti yang baru. Itu kelebihannya sobat. Oke, jadi di sini ya, supaya saya tidak hanya omong doang ya, jadi saya coba buktikan untuk menjatuhkan scanner ini ya, yang ada pengamannya ya. Jadi jangan sampai salah scanner ya, karena yang kita garansikan adalah yang 9599 untuk penggantian baru. Ya. Oke, ini saya coba jatuhkan sobat ya. Saya coba jatuhkan ke bawah. Ya, kedengaran bunyinya ya. Kalau di bawah saya ada kasur atau benda-benda yang empuk, nggak mungkin suaranya keras kayak gitu. Atau ya nggak apa-apa lah, saya coba lagi ya. Tadi posisi seperti ini, saya coba sekarang posisi yang seperti ini. Ya, kedengaran ya. Nah, ya, masih normal. Nah, gitu. Ternyata sobat di rumah nanti memang kalau mau membuktikan secara langsung nggak apa-apa, coba sobat di rumah beli langsung CD9599 dan coba sobat di rumah jatuhkan, jangan dibanting ya, tapi dijatuhkan aja. Kalau memang ternyata rusak, ya nggak apa-apa, bisa dikembalikan ke tempat kami, yaitu di Codeshop yang ada di seluruh Indonesia. Kita akan ganti baru, kita jamin itu. Jadi seperti itu tentang CD95 series, yaitu scanner dari Codeshop. Bagi kalian yang merasa bahwa video ini bermanfaat buat kalian bisa klik like, share, and subscribe ya sobat di rumah. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini tentang CD95 series. Sampai bertemu lagi dengan saya di channel Codeshop Indonesia. Sampai jumpa.